Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us health and mercy so that we can present in this room. Salawat and salam we give to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us darkness to the brightness right now. Okay, I'm from group 10. Will present our material before I will introduce myself. My name is Inta Ramadhani. My ID number 23231112. Okay, I will present the topic about photosynthesis and photosynthesis. Photosynthesis. Photosynthesis occurs in organism or plant to produce energy or nutrient through the chemical processes used like energy. The light used can come from sunlight or non-sunlight. The light spectrum obtained will help the photosynthesis process in plants. Artinya, fotosintesis yang terjadi pada organisme atau tanaman untuk memproduksi energi atau nutrisi melalui proses biokimia dengan memanfaatkan energi cahaya. Cahaya yang digunakan dapat bersumber dari cahaya matahari dan non-cahaya matahari. Spektrum cahaya yang diperoleh akan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi melalui suatu proses kimia yang disebut dengan fotosistem. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Dalam proses fotosintesis ini, selain menghasilkan glukosa, juga menghasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam fotosintesis berasal dari cahaya matahari dari berbentuk cahaya. Cahaya matahari berbentuk dari gelombang-gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut dengan foton. Selanjutnya, sebuah foton dapat dikarakteristikkan pada panjang gelombang. Cahaya matahari yang dipancarkan terdiri dari paket foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda dan kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum dan elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya tampak seperti di gambar samping. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini berlangsung dengan adanya spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, inframerah, dan ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan karbon dioksida, karbohidrat, dan oksigen. Oksigen sebagai hasil sampingan dari fotosintesis, volumenya dapat diukur. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat produksi fotosintesis adalah dengan mengatur volume oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Ini adalah gambar kloroplas. Pada suatu fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada organel klorop yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat struktur cakram yang disebut membran tilakoid. Pada gambar ini, membran tilakoid ini terjadi proses reaksi terang. Nah, membran ini dikelilingi oleh ruangan cairan yang disebut dengan stroma. Stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid. Proses fotosintesis pada fotosistem. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem
dan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil yang berfungsi menyerap foton cahaya. Foton yang diserap menyebabkan elektron-elektron yang ada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khususnya yang ada pada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah fotosistem 1 diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini diganti melalui proses fotolisis. Fotosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fotosistem 1 atau P700. Fotosistem yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selanjutnya, reaction that occurs in the process of photosynthesis. Photosynthesis first break reaction to drug reaction. Break reaction process the produce ATP and reduce NADPH to there are two types of electron flow phosphorylation in like reaction, namely one cycle photophosphorylation flow, non-cyclic photophosphorylation flow, yang artinya di mana reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama ada reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reaksi NADPH2. Ada dua macam aliran elektron atau fotofosforilasi pada reaksi terang. Yang pertama itu fotofosforilasi siklik, yang kedua fotofosforilasi non-siklik. First, aliran fotofosforilasi siklik. Yang pertama tuh elektron akan dilepaskan oleh fotosistem 1 dan pada akhirnya akan kembali lagi ke fotosistem 1. Fotosistem 1 ini menjadi akseptor elektron, kemudian ferroksin, kemudian flastokionon, kemudian plastosianin dan kompleks sitokrom menjadi fotosistem 1 dan kemudian menghasilkan ATP. Terjadinya ketika konsentrasi NADPH2 telah mencapai maksimum. Yang kedua, aliran fotofosforilasi non-siklik. Fotosistem 2 ini menyerap energi cahaya. Energi cahaya tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecahkan molekul air atau fotolisis. Reaksi fotolisis itu H2O menjadi H2+, 2 elektron tambah setengah O2. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron atau akseptor primer, sistem transfer elektron, kemudian flastokionon, kemudian kompleks sitokrom, kemudian plastosianin menjadi ATP. Selanjutnya, elektron tersebut diterima oleh fotosistem 1. Pada saat bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan ke akseptor primer, kemudian ferroksin, kemudian elektron akan ditangkap oleh NADP+. Selanjutnya, ion H+ akan berikatan dengan NADP+ membentuk NADPH2. Hasil
fotofosforilasi non-siklik adalah ATP, NADPH2, dan O2. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklik Kelvin-Benson dan siklik Hertzsprung. Pada siklik Kelvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfoliserat. Yang pertama itu tidak tergantung pada energi cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Yang kedua, reaksi gelap terjadi di stroma. Yang ketiga, hasil reaksi gelap adalah glukosa C6H12O2. There are three strikes in the direction Kelvin cycle. A. CO2 fixation. B. Reduction. C. Regeneration. Ada 3 tahap pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Yang pertama ada fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. A. Fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida CO2 oleh 3 ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco. Kemudian membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, reduksi. Terjadi fosfogilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 PGA oleh ATP menjadi 1,3 difosfogliserat atau DPGA. Uh, 1,3 DPGA direduksi oleh NADPH menjadi 6 fosfogliseraldehid atau PGAL. Selanjutnya, regenerasi. Terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. 5 molekul PGAL akan digenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Siklus ini akan terus berkelanjutan sampai molekul PGAL membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang. Difference between light and dark reaction. Differentiation. Bright reaction, dark reaction. Light-nya, bright reaction tuh membutuhkan cahaya dan reaksi terangnya tidak membutuhkan cahaya. Kalau tempat terjadinya reaksi terang di tilakoid atau grana dan reaksi gelap di stroma. Kalau pada fotosistem reaksi terang tuh fotosistem 1 dan fotosistem 2 dan reaksi gelap tidak ada. Bahan utama pada reaksi terang cahaya dan H2O dan reaksi gelap ATP, NADPH, dan CO2. Hasil reaksi dari reaksi terang tuh ada ATP, NADPH, dan O2. Kalau reaksi gelap ada glukosa atau CO6H12O6. Photosynthesis reaction in C3, C4, and chem plants. C3 plants is a type of higher plant in general getting medium light intensity. Reaksi fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama ada tanaman C3, jenis tanaman tingkat tinggi pada umumnya mendapatkan intensitas cahaya kategori sedang. Contohnya yang pertama itu ada kentang, ada kacang, dan ada kedelai.
Yang kedua ada C4 plant is a plant that adapt to environment with cute hot intensity. Yang kedua ada tanaman C4. Tanaman yang beradaptasi di lingkungan intensitas cukup panas. Contohnya itu ada tebu, sorghum, dan jagung. Selanjutnya, camp plant is a type of plant that adapt to very hot environment, for example in a desert habitat. Tanaman artinya tanaman cam, jenis tanaman yang beradaptasi di lingkungan yang sangat panas. Misalnya di habitat gurun, contohnya ada kaktus, cucur bebek, dan nanas. Adapun proses fotosintesis dari tanaman C3, C4, dan cam, seperti gambar yang bisa teman-teman lihat ini. Different in C3, C4, cam, plant photosynthesis, place C3, mesophyll, C4, mesophyll bundle seed, cam, mesophyll, CO suffocation, C3, spontan, dan C4 dan cam itu bertahap. Senyawa terbentuk pertama pada C3 tuh PGA atau asam fosfogliserat, dan C4-nya ada OAA atau oksaloasetat, dan Ca juga OAA atau oksaloasetat. Waktunya pada C3 siang dan C4 siang, dan cam ada siang dan malam. Selanjutnya, factor that influence the rate of photosynthesis, like intensity, photosynthesis rate is maximum when there is a lot of light. Carbon dioxide concentration, the more carbon dioxide in the air, the greater the amount of material that plant can use to carry out photosynthesis. 3. Temperature, the enzymes that work in the photosynthesis process can only work at their optimal temperature. Artinya, faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yang pertama ada intensitas cahaya, adalah laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua, ada konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melaksanakan fotosintesis. Yang ketiga, ada suhu. Enzim yang bekerja dalam proses sintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimal. Yang keempat, ada kadar air. Kekurangan air atau kekurangan kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima, ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbon dioksida, karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang terakhir ada tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah pada tumbuhan dewasa. Inilah referensi dari materi saya. Jadi hasil dari fotosintesis itu adalah fotosintat. Sampai di sinilah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.